Bego, dasar gue bego. Harusnya gue gak sejauh itu bikin dia kecewa. Padahal satu-satunya cewek yang bikin gue nyaman ya cuma dia. Tapi gue malah sia-siain. Setiap gue capek harus sekolah sambil kerja, justru dia yang selalu nyemangatin gue. Dia alasan kenapa hidup gue jadi berwarna selama ini. Andai gue bisa jujur ke dia kalau sebenarnya dari awal kita deket gue udah suka sama dia. Tapi semuanya udah telat. Hubungan pertemanan gue sama dia udah rusak. Bahkan gue gak sempat nyatain perasaan gue ke dia. Neng Nera lagi ngapain nih? Bengong mulu. Apaan sih? Papa so asik banget. Lah beneran, kamu dari tadi bengong. Lagi mikirin apa sih? Gak mikirin apa-apa kok, cuma pengen nyantai aja. Alah, bohong. BTW, gimana hubungan kamu sama situ itu? Gak usah bahas dia males. Kok tumben males? Biasanya kamu semangat banget kalau ngomongin dia. Ada apa sih? Ya gak apa-apa, lagi males aja. Oh, papa paham. Pasti kalian lagi berantem ya? Baru HTS aja udah posesif kamu mah. Apalagi kalau udah pacaran. Bisa diem gak sih, Pa? Lagian aku gak posesif. Aku cuma peduli. Peduli sama posesif tuh beda, ngerti gak sih? Iya, maaf. Coba deh cerita sama papa. Siapa tahu papa bisa bantu. Cuy, gimana? Lu udah nembak dia belum? Belum, Cid. Gue gak sempat nyatain perasaan gue ke dia. Dan kayaknya gue gak bakal ketemu dia lagi. Hah? Maksudnya? Gue bilang gak kenapa-kenapa ya, gak kenapa-kenapa. Lu ngerti gak sih? Gue paham sekarang. Mungkin selama ini lu nganggep gue cuma orang lain. Asal lu tahu ya, Tuy, gue selama ini nganggep lu teman baik. Bahkan lebih dari temen. Soalnya cuma lu satu-satunya cowok yang bisa deket banget sama gue. Tapi ternyata gue salah nilai lu. Mulai sekarang lu gak usah temuin gue lagi. Pertemanan kita udah sampai sini. Ra, gak gitu maksudnya, Ra. Bego banget kan gue. Udah nyenyain orang yang beneran peduli sama gue. Duh, kalau hubungan mereka rusak gini, gua yang kalah taruhan dong. Gak jadi dapat motornya si Zal. Tapi bentar, gue curiga deh. Beruntung apanya? Mereka nggak pacaran. Si Neira cuma langganan ojolnya si Tuy. Gak mungkin lah kebanyakan nonton film lu. Cid, gue aja yang udah ganteng kayak Slim Shady, peduli, baik hati, anak orang kaya juga, tapi masih aja ditolak sama dia. Gue berani taruhan kalau lu bener, gue kasih motor gue ke lu. Gua perhatiin, dia kayak cemburu lihat si Tuy deket sama si Nera. Apa jangan-jangan dia yang neror si Tuy belakangan ini? Tapi gue belum bisa bilang ke si Tuy. Belum ada bukti juga kalau si Zul pelakunya. Tuy, kenapa lu gak jujur aja sih sama Neira soal teror itu? Gue gak bisa jujur soal teror itu ke Neira. Takut dia malah kepikiran. Gue gak mau nambah beban buat dia. Ya elah Tuy, tapi lu nyesel kan sekarang? Gara-gara gak jujur, Neira jadi salah paham. Iya juga sih. Terus gue harus gimana? Gue juga bingung Tuy. Lagian kamu sih, kok bisa-bisanya suka sama tukang ojek? Kayak nggak ada cowok lain aja. Ih, Papa, ngomongnya kok gitu sih? Pah, gak ada seorang pun yang tumbuh dengan cita-cita jadi petugas kebersihan, pelayan, kasir, satpam, bahkan ojek online. Mereka semua punya mimpi besar. Tapi hidup gak selalu jalan sesuai harapan. Jadi jangan remehin seseorang dari pekerjaannya. Lagi pula, Tuy kan masih sekolah, jalan hidupnya masih panjang. Dan hebat loh, dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Aku yakin suatu saat nanti dia bisa sukses. Iya, maaf. Papa nggak bermaksud merendahkan dia. Papa cuma nggak suka karena dia udah nyakitin kamu. Ya udah, sekarang kita masuk. Udah malam, nanti kamu masuk angin. Iya, Papa duluan aja. Bos, kita mau laporan. Soal bocah itu, kita udah berhasil teror dia, dan sekarang dia menjauh dari Neng Naira. Soal bayarannya, sesuai janji ya, Bos. Hah? Teror? Maksudnya? Lah, malah dimatiin. Teror? Maksudnya Tuy. Apa jangan-jangan alasan dia berubah akhir-akhir ini karena dia diteror?
Tapi kenapa? Papa